Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika. Oke, induksi matematika. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut ya, misalkan kita punya sebuah barisan aritmatika, yaitu 1, 2, 3, terusnya sampai N. Kalau di sini ini nanti akan sama dengan, mungkin ada yang sudah tahu ya, yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara kita membuktikan bahwa ini benar? Nah, itu adalah kegunaan dari induksi matematika. Maka dari itu, induksi matematika itu dikenal sebagai sebuah metode yang digunakan untuk membuktikan sebuah pernyataan. Nah, membuktikan apanya? Membuktikan kebenarannya. Nah, ketika saya punya ini sama dengan ini benar atau salah? Itu dibuktikan dengan induksi matematika. Oke? Oke? Maka langkah-langkah untuk menggunakan induksi matematika, jadi langkah-langkahnya, yang pertama, untuk N sama dengan 1 harus dibuktikan bahwa benar. Oke, jadi kita buktikan dulu ketika N-nya sama dengan 1 harus benar. Maksudnya N sama dengan 1 ketika suku pertamanya. Kalau di sini kebetulan 1. Oke, yang kedua, kok untuk? Keliru ya, salah ya. Misalkan N sama dengan K benar. Jadi kita buat pemisalan, yaitu N sama dengan K benar. Kemudian kita buktikan, akan dibuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 benar. Oke, jadi akan dibuktikan kalau pertama itu kita buktikan N sama dengan 1 benar. Kemudian yang kedua kita misalkan untuk N sama dengan K benar. Kemudian kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Kenapa demikian? Karena begini. Yang pertama, misalkan kita suku pertama contohnya di sini ya. 1. Untuk N sama dengan 1. Maka kita punya ruas kiri dan ruas kanan kan? Kita ambil ruas kiri dulu. Berarti kalau N-nya sama dengan 1, nilai dari ruas kiri 1. Nanti ini akan sama dengan, kita masukkan satunya ya. 1 ditambah 1 dibagi 2. Oke, jadi 1 sama dengan 2 per 2, 1 sama dengan 1. Berarti itu benar. Ya, ketika ini benar, kita misalkan untuk N sama dengan K benar. Kemudian kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1 benar. Ketika ini terbukti, maka ini sudah mewakili semuanya. Kenapa demikian? Misalkan kita punya 1 ya, 2, seperti itu, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Misalkan ini benar, kemudian NK plus 1 juga benar, kita ambil satu contoh. Misalkan suku pertama bernilai benar, maka secara otomatis suku kedua juga benar. Kenapa? Karena ini NK plus 1 benar. Oke, ketika ini benar, kita misalkan ini menjadi K, maka yang ini otomatis juga ikut benar. Ketika ini benar, ini kita misalkan jadi K, otomatis ini juga ikut benar. Maka semuanya akan berjalan terus sehingga semuanya untuk N bernilai berapapun juga bernilai benar. Maka kita hanya perlu membuktikan ini, nggak perlu coba satu-satu. Kita bisa menggunakan induksi matematika. Kalau kita punya barisan seperti ini, maka kita bisa gunakan induksi matematika untuk membuktikan kebenarannya. Oke, kita masuk ke soal ya. Yang ini, kita misalkan langkah yang pertama sudah selesai, pada langkah yang kedua. Misalkan, untuk N sama dengan K, benar. Oke, supaya lebih mudah, saya bisa ya. Ini tadi penjelasannya, saya bisa gini.
untuk n sama dengan k benar. Berarti untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah k akan sama dengan k ditambah k plus 1 dibagi 2. Oke, misalkan ini bernilai benar. Ini masih kita misalkan. Di sini akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 bernilai benar. Oke, akan kita buktikan untuk n sama dengan k plus 1 bernilai benar. Oke, untuk n sama dengan k plus 1, maka kita akan punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai ditambah k plus 1. Saya kasih kurung ya, k plus 1. Ini nilainya harus sesuai dengan sisi kanannya ketika n-nya sama dengan k plus 1. Saya tulis di sini, ketika n-nya sama dengan k plus 1, maka sisi kanannya akan sama dengan k plus 1. Saya langsung substitusikan ya, maka k plus 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka kita harus bisa buktikan bahwa nanti ini harus sama dengan ini. Oke? Coba lihat. Di sini kita punya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai k. Dan kita tadi telah memisalkan bahwa ketika n-nya sama dengan k, maka itu bisa ditulis sebagai k dikali k plus 1 dibagi 2. Maka kita bisa ganti k plus 1 dibagi 2. Oke, ditambah k plus 1. Oke, di sini kita samakan penyebutnya ya. Berarti kita punya k, saya kalikan aja langsung, k kuadrat ditambah k dibagi 2 ditambah 2 dalam kurung k plus 1 bagi 2, gitu ya. Maka di sini kita punya k kuadrat, di sini nggak ada k kuadrat, saya tulis k kuadrat, ini plus k, ini ada 2k, berarti ditambah 3k, kemudian 1 ditambah 2, berarti begini kan. Oke, ini bisa kita faktorkan ya, ini bisa kita faktorkan menjadi k plus 2 dikali k plus 1 dibagi 2. Oke, ini sebelah kanannya tadi, ini bisa kita lanjutkan juga ya. Kalau kita punya ini, maka kita punya k plus 1 dikali k plus 2 dibagi 2. Coba lihat, ternyata sisi kiri dan sisi kanannya terbukti benar untuk n sama dengan k plus 1. Karena ini benar, maka terbukti. Oke, terbukti ya. Kelihatan? Oh, kurang ke atas sedikit. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal yang saya berikan kepada kalian. Oke, soal yang pertama. Misalkan kita punya apa itu? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah n kuadrat. Ini akan sama dengan n dalam kurung dikali n plus 1 ya. Terus 2n plus 1 dibagi dengan 6. Maka langkah yang pertama, atau langsung tulis 1 ya nggak apa-apa, untuk n sama dengan 1, maka harus kita masukkan 1 kuadrat. Langsung saja sisi kanannya saya tulis di sini, berarti 1 dalam kurung 1 plus 1 dalam kurung 20 kali 1 ditambah 1 dibagi dengan 6. Maka 1 sama dengan 1 dikali 2 dikali 2 plus 1 kali 3 dibagi 6. Maka 6 ya, 6 bagi 6, 1. Maka benar ya. Kita telah membuktikan langkah pertama. Oke, langkah yang kedua. Kita misalkan untuk n sama dengan k benar. Oke, misalkan untuk n sama dengan k benar. Maka kita punya apa? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya
ditambah dengan K kuadrat akan sama dengan K plus 1 dikali 2K plus 1 dibagi dengan 6. Oke, selanjutnya akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 bernilai benar. Oke, seperti tadi saya bagi dua ruas saja supaya mudah. Yang pertama kita ambil ruas kiri. Berarti kalau N-nya sama dengan K plus 1, kita punya apa? 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah dan seterusnya, tambah K kuadrat, ditambah K plus 1 kuadrat. Oke. Sedang kita selesai sampai ruas kiri semuanya aja ya sekalian. Ruas kanannya nanti aja. Maka di sini kita punya segini tadi, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai K kuadrat. Itu bisa ditulis ini. Oke, jadi saya ubah K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 dibagi dengan 6 ditambah K plus 1 kuadrat. Oke. Kalau kita lanjutkan, berarti kalau kita samakan penyebutnya ya, di sini kita punya K plus 1 kali 2K plus 1 dibagi 6 ditambah 6 K plus 1 kuadrat dibagi 6 ini. Boleh kita faktorkan kalau mau lebih enak, bisa kita faktorkan ya. Kan di sini kita punya K plus 1, di sini ada K plus 1. Oke, di sini ada K plus 1, di sini ada K plus 1. Maka kalau kita K plus 1-nya kita faktorkan, apa yang sisa di sini? Oke, K dikali 2K plus 1. Ini kurung ya, K dikali 2K plus 1. Kemudian ditambah, sini sisa 6. Karena ini kuadrat, K plus 1 keluar, tinggal K plus 1. Oke, kita kurung. Dibagi dengan 6. Oke, maka di sini kita punya K plus 1. Oke. Ini kita kalikan ya. Berarti 2K kuadrat ditambah dengan K ditambah dengan langsung ya 6K ditambah dengan 6 dibagi 6. Maka kita punya K plus 1. Kemudian ini kita bisa faktorkan. Oh, kita jumlah 2 aja ya. 2K kuadrat ditambah berarti 7K. Kemudian ditambah 6 dibagi 6. Berarti kita punya K plus 1. Nah, ini kita bisa faktorkan 2K. Kemudian ditambah dengan, kalau ini berarti kali 2K, ini K. Oke, kita butuh yang 6. Berarti di sini 3 ya. Di sini 1. Bener ya? 6. Oh ya, 7. Maka dibagi dengan 6. Maka sisi kirinya ini. Sisi kanannya kan tinggal dimasukkan aja. N-nya kita ubah jadi K plus 1. Berarti kita punya K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 dikali dengan 2K plus 1, kita kurung dulu, plus 1. Betul? Betul ya? Bagi 6. Sebentar. Oke. Berarti di sini kita punya K plus 1, kemudian K plus 2, kemudian ini 2K plus 2 plus 1, berarti plus 3 ya. Oke. Dibagi 6. Oh, kayaknya kita keliru di faktorkannya ini. Berarti kalau K plus 1 di sini ya. Berarti 2K, K dari 2K kuadrat kita butuh 6. Oh, 3 kali 2 ya. Sama 7. Benar? Berarti ini, oh ya benar, ininya 3,
ininya 2. Oke, sama, maka terbukti. Ya, nah, kayaknya bener semua kemarin, belum saya cek, nanti saya cek. Oke, selanjutnya soal yang kedua ya. Ambil kertas dulu bentar. Oke, soal yang kedua. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah dan seterusnya sampai n kali n plus 1 ya. Ini harus sama dengan n dikali n plus 1 dikali dengan n plus 2 dibagi dengan 3. Itu kita punya 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 kali 4 seterusnya yang sama dengan ini. Oke, langkah yang pertama untuk n sama dengan 1. Kalau n nya sama dengan 1, maka kita punya 1 dikali 2 harus sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 1 ditambah 2 dibagi dengan 3. Oke, berarti 2, 1 dikali 2 dikali 3 dibagi 3. Oke, 2 sama dengan 2, maka benar. Oke, langkah yang kedua seperti tadi, misalkan untuk n sama dengan k benar, maka kita akan punya 1 kali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 dan seterusnya ditambah k ya, terus k plus 1 harus sama dengan k plus 1 dikali dengan k plus 2 bagi 3. Oke, jadi kita punya ini seperti tadi ya. Untuk n sama dengan k plus 1, maka kita akan punya apa? 1 kali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah dan seterusnya ditambah k plus 1. Oh, ini k plus 1 nya kurang, berarti ini k plus 2 langsung ya. Ini harus sama dengan k plus 1. Kita kiri kanan saya pisahkan lagi supaya n aja. K plus 1, terus di sini kita punya k plus 2, kemudian k plus 3. Oke, dibagi 3. Kita buktikan bahwa ini nanti akan sama dengan ini. Oke, seperti tadi, kalau ini sampai dengan, oh ini kurang ya, k plus 1 di sini ya, nggak apa-apa. Di sini berarti harusnya ada sebelum sini, harusnya ada ditambah k dikali k plus 1, kemudian ini. Oke, sampai sini kita bisa ubah menjadi ini. Jadi kita punya k plus 1 dikali dengan k plus 2 dibagi dengan 3 ditambah dengan ini ya, k plus 1 dikali dengan k plus 2. Seperti tadi, punya kita samakan. Nanti kita punya k dalam kurung k plus 1 k plus 2 dibagi 3 ditambah 3 k plus 1 k plus 2. Oke, ini dibagi dengan 3. Seperti tadi, kita faktorkan aja karena lebih mudah. Maka di sini kita punya k plus 1 sama k plus 2 ya. K plus 1 dikali k plus 2. Oke, sisa k ditambah dengan 3 dibagi 3. Oh, karena sama maka terbukti. Oke, jadi itu soalnya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 jawabannya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian punya cara penulisan yang lain tidak apa-apa, yang penting yang seperti tadi ya. Langkahnya untuk yang pertama, untuk n sama dengan 1 dibuktikan bahwa itu benar. Kemudian yang kedua, untuk n sama dengan k kita buktikan juga benar. Kemudian untuk n sama dengan k plus 1 kita buktikan benar. Maka kalau sudah terbukti semuanya, maka persamaan ini terbukti nilai kebenarannya. Oke, sekian saja.
Jangan lupa tugas yang saya berikan dikerjakan. Nanti saya akan kirimkan pembahasannya juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.